Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya nih teman-teman semua, sahabat Dapur Mama Jani, bunda-bunda yang cantik-cantik dan teman-teman yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik ya menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, kuat menjalankannya sebulan penuh tanpa halangan suatu apapun, dilancarkan dan diberi kelimpahan rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Dapur Mama Jani akan membagikan resep kembali ya, masih ikan asin jambal roti, tapi kali ini Dapur Mama Jani akan memasak sambal jambal roti ya. Kebetulan ini masih ada stok jambal ya, waktu itu dikasih sama saudara dari Cilacap ya. Jadi ini masih ada jambalnya, kita bikin sambal asin jambal roti saja ya. Nah, ini bahannya ikan asin jambal roti ini 100 gram ya. Ini tanpa tulang ya, yang dagingnya. Kemudian nah, ini saya pakai cabai merah keriting dan dicampur cabai merah besarnya, ini cuma 2. Kalau cabai merah besarnya boleh ya sesuka hati saja cabai merahnya, mau berapa buah, yang penting 100 gram ya cabai keriting dan cabai merah besarnya. Kemudian saya pakai cabai rawit juga, ini 30 gram ya, 30 gram cabai rawit merah. Tapi kalau teman-teman yang suka banget pedas, boleh cabai rawitnya ditambahkan ya sesuai selera. Kemudian ada tomat 2 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 4 siung ya. Kemudian daun jeruk, ini daun jeruk 2 buah, dan daun salam 1 lembar ya. Kemudian ada bumbu lainnya, ini saya pakai garam setengah sendok teh ini. Kemudian MSG ya, micin ya, ini sama ya setengah sendok teh. Kemudian saya pakai gula merah juga, ini 15 gram. Boleh diganti dengan gula pasir, sesuaikan saja pemakaiannya ya bunda. Kemudian sedikit terasi ya, ini terasi sedikit saja sesuai selera ya bunda. Nah, pertama-tama akan saya potong-potong dulu ikan asinnya ya. Ini saya potong kecil-kecil saja bentuk dadu ya. Nah, ini terlebih dahulu kita potong. Ini dagingnya ya. Jadi ikan asin jambal rotinya yang bagus ya bunda kalau untuk sambal. Nah, kemudian kita potong lagi ya. Kecil-kecil saja ya. Nah, ini yang besar yang bisa dibagi 2. Nah, jadi bentuk dadu ya. Jadi bentuk dadu. Selanjutnya kita goreng ya ikan asin jambalnya. Ini menggorengnya jangan terlalu kering ya, asal sudah matang kita angkat ya, karena kalau terlalu kering nanti ikan asinnya ciut ya.
Nah, ini cukup ya, sudah matang ya, jangan terlalu kering Bunda menggoreng ikan asinnya ya, karena nanti jadi ciut ya kalau digoreng terlalu kering. Ini cukup, sudah matang. Saya matikan kompornya. Nah, sekarang kita haluskan bumbunya ya. Saya akan chopper ya, tidak di blender karena bumbunya jangan terlalu halus ya. Boleh juga diulek ya teman-teman, tapi diuleknya jangan terlalu halus ya, jadi ada kasar-kasarnya dikit ya. Jadi terlebih dahulu ini bawang putih dan bawang merah dulu ya, jangan disatukan dengan cabai ya Bunda. Nah, seperti ini ya, jadi masih ada kasar-kasarnya, tidak halus banget. Nah, sekarang akan saya chopper cabainya ya. Ini cabainya juga dipotong-potong dulu ya, jangan satuan. Tomatnya juga sekalian ya, kita haluskan. Tomatnya dipotong-potong dulu ya Bunda. Tidak usah memakai air ya, karena dari tomat juga ini mengandung air ya. Kalau chopper kan tidak memakai air juga tidak apa-apa. Kalau blender sih ya harus selalu memakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita proses ya, bikin sambalnya terlebih dahulu. Bawang putih dan bawang merah yang sudah kita chopper ya, kita goreng dulu. Jadi jangan disatukan dengan cabai ya. Nah, ini terlebih dahulu. Kita goreng sampai wangi ya. Dan ini minyak harus agak banyak ya, karena sambal jambar roti ini bisa tahan lama ya, bisa berbulan-bulan. Jika frozen ya, ini saya buat frozen ya, nanti bisa dinikmati setelah lebaran ya. Biasanya rindu akan ikan asin sambal kalau setelah lebaran, karena setelah menyantap makanan yang lezat-lezat ya, biasanya kita kembali ke makanan yang sederhana seperti ikan asin sambal, itu sangat dirindukan ya setelah lebaran nanti. Nah, ini juga Mama Jani juga akan membuat sambal yang diawetkan ya, frozen ya Bunda. Nah, sudah tercium wangi bawang putihnya ya. Kita masukkan cabainya. Cabai gilingnya, cabai yang sudah dicopper. Kemudian daun salam, daun jeruk ya. Saya sobek dulu daun jeruknya biar wangi ya, biar lebih keluar aroma wanginya.
Kemudian tambahkan garam, kemudian terasi, vetsin, dan gula ya. Ini masih terus dimasak ya, ini gulanya sudah larut. Nah ini harus dicek rasa ya Bunda. Dan dites rasanya sebelum ikan asinnya dimasukkan ya. Karena ikan asinnya kan rasanya asin ya. Jadi sebelum ikan asin dimasukkan kita tes rasa dulu. Wow, mantap rasanya. Sudah cukup ini ya, tidak perlu ada penambahan gula, terasi ataupun garam. Tapi kembali lagi sesuai selera teman-teman. Kalau seleranya misalnya agak manis ya, bisa ditambahkan gula pasir. Tapi kalau menurut saya ini sudah pas ya, karena ini nanti dicampur dengan asin jambal ya. Nah sekarang saatnya kita masukin ikan asin jambalnya. Kita aduk. Ini bikin makan nasi nambah lagi nih. Ini saya nih ya, kalau ada asin jambal nih makan tuh jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi porsinya suka nambah. Nikmat sih ya, lebih dari daging ya nikmatnya. Nah ini sudah cukup ya, sudah keluar minyaknya, sudah matang dan tidak perlu terlalu lama ya, karena ikan asinnya kan sudah matang ya. Sudah cukup tuh, wangi banget. Wow, sedapnya. Kita matikan kompornya ya. Nah ini dia sambal jambal rotinya sudah matang Bunda. Ini sudah dingin ya. Sudah saatnya kita masukin toples ya, karena ini mau dibuat frozen. Kita packing ya. Ini akan saya masukkan ke toples plastik begini ya. Boleh toples beling juga ya. Tapi kalau untuk dijual ini disterilkan dulu ya di air panas Bunda. Nah ini kita masukkan saja ya. Ini sebetulnya minyaknya kurang ya, harusnya ada air-air minyaknya ya. Ini tadi cukup banyak tetapi tetap saja kurang ya. Kalau untuk diawetkan, jadi awet ya. Ini kalau masuk freezer ya, kita frozen ini awet berbulan-bulan sampai 1 tahun bahkan. Tapi kalau di suhu ruang ini paling 1 minggu. Dan kalau sudah dimakan tidak habis ya, itu harusnya dimasukin lagi ke chiller ya, ke kulkas bagian bawah, bukan di freezer. Nah itu tahan sampai semingguan ya. Nah ini jadi banyak isinya ya. Banyak isinya ini. Karena minyaknya harusnya lebih banyak dari ini ya minyaknya ya. Nah kita lap dulu ya. Tidak boleh belepotan. Harus rapi. Nih, sedap banget ini. Nah ini mulutnya juga dilap, kemudian kita tutup ya. Ini bisa
timbang ya. Mau berapa gram? Biasanya kalau toples ukuran segini ini di atas 20 ya harganya ya. Kalau online sambal-sambal di atas 20 ya. Jadi minyaknya yang banyak ke atas, ininya paling 3/4-nya ya. Sambalnya. Jadi minyaknya sampai atas, sampai leher ini, sampai segini. Nah, kita tutup. Nah, ya. Ini kalau ditumpahkan ke mangkok ini banyak banget ini ya. Kemudian kalau mau dijual, kita pakai stiker ya. Pakai stiker. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan saya masukkan ke freezer ya, biar awet. Karena akan saya nikmati ini setelah lebaran nanti ya. Biasanya kangen makanan yang beginian ya, sambal, asin. Ini masih ada ya. Nah, ini akan saya, ini 1 toples lagi ini cukup ya. Untuk 1 toples lagi. Nah, teman-teman, jangan lupa dicoba dan jangan lupa juga like-nya ya. Subscribe tentunya yang masih bergabung dan boleh di-share, komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.